Di sini saya akan sedikit memaparkan pembahasan selama perkuliahan berlangsung. Mata kuliah metode penulisan ilmiah dan populer. Secara garis besar, ada beberapa kerangka yang terdapat di dalam karya ilmiah, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Seorang penulis dituntut untuk berpikir secara ilmiah dalam mencari solusi atau masalah yang muncul, baik yang diperoleh dari data empiris atau data yang berdasarkan fakta maupun yang berasal dari kajian pustaka. Hasil penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai karya tulis ilmiah yang memiliki manfaat bagi orang banyak. Dengan demikian, karya tulis ilmiah berfungsi untuk mempublikasikan gagasan seseorang atau sekelompok orang berupa hasil penelitian dan hasil pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pembaca. Dalam hal ini, karya tulis ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan atau menyajikannya secara sistematis, memperluas wawasan, serta memberi kepuasan intelektual bagi penulis. Adapun menulis merupakan kegiatan penyampaian pesan dan informasi berupa gagasan, angan-angan, dan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, dalam kegiatan menulis terdapat suatu proses merangkaikan huruf menjadi kata, merangkaikan kata menjadi kalimat, merangkaikan kalimat menjadi paragraf, dan merangkaikan paragraf menjadi karangan yang utuh dan bermakna. Dalam hal ini, menulis tidak bisa langsung jadi dan tidak seperti membalikkan kedua telapak tangan, karena menulis membutuhkan proses dan tahapan. Adapun tahapan menulis diantaranya yaitu ada persiapan, penulisan, review, dan publish. Selanjutnya ada tujuan menulis secara umum, memberikan informasi secara lengkap kepada pembaca agar pembaca memperluas pengetahuan dan pengalamannya. Tujuan menulis untuk studi diantaranya yaitu buku bahan ajar, modul, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Tujuan menulis untuk usaha yaitu buku motivasi dan buku profesi tertentu. Dan yang terakhir adalah tujuan menulis untuk hiburan yaitu buku novel, cerpen, dan naskah drama. Sistematika penulisan secara umum terdiri dari bagian pembuka, bagian inti, daftar pustaka, dan lampiran. Adapun bagian pembuka terdiri dari sampul, halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Selanjutnya, bagian inti bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 yaitu kajian pustaka, bab 3 temuan dan pembahasan, bab 4 penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya yaitu kutipan. Kutipan adalah
semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan kita. Biasanya, seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Adapun macam-macam kutipan, diantaranya yaitu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu mengcopy paste tulisan atau kalimat tanpa merubah kalimat aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu penulis tersebut tidak menulisnya dengan sama persis mengenai kalimat atau tulisan yang ia kutip. Karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah tetapi ditampilkan dengan bahasa umum dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Karena karya populer adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang sangat digemari oleh masyarakat umum, maka penulisannya harus menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari dan mudah dipahami oleh masyarakat pembacanya. Oleh karena itu, penulisannya lebih sederhana jika dibandingkan dengan penulisan ilmiah murni. Perbedaan antara karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni terletak pada penggunaan bahasanya. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah populer adalah bahasa yang sederhana atau bahasa yang populer, yaitu bahasa yang mudah dipahami oleh semua pembaca. Contohnya, surat kabar lama, majalah, buku motivasi, dan lain sebagainya. Sedangkan karya ilmiah murni haruslah bahasa baku atau bahasa ilmiah dalam bidang tertentu yang hanya dipahami oleh sekelompok orang atau bidang tertentu pula. Karya ilmiah murni ini biasanya berbentuk seperti makalah, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Dari pemaparan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa tujuan mempelajari mata kuliah ini yaitu untuk memudahkan mahasiswa menguasai karya ilmiah. Dengan tujuan akhir, diharapkan mahasiswa terampil menulis karya ilmiah, baik karya ilmiah murni maupun karya ilmiah populer. Baik, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.